Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seluruh Margono dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita di acara Podcast Podcast Kesehatan Margono. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aditya Dimas Pangestu. Di sini saya akan menemani seluruh Margono semua untuk berdiskusi dengan narasumber kita nih nanti ya. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat gimana ya, bisa dibilang mungkin sudah happening ya di kalangan masyarakat atau mungkin ayah dan bunda di rumah nih ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang gagal ginjal pada anak. Nah, untuk memulai diskusi, mari kita perkenalkan narasumber kita dulu ya. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya sudah ahli di bidangnya ya, yaitu Dr. Tiara Nulitasari, SPA. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Halo, Mas Adit. Halo, Dokter. Gimana, Dokter? Hari ini kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, di sini kita akan membahas materi yang cukup menarik nih ya, Dok ya. Gagal ginjal pada anak ya. Mungkin tidak terlalu sentral dibicarakan oleh orang mungkin ya. Mungkin gagal ginjal itu kan identiknya di masa dewasa ya, Dok ya. Nah, ini kan banyak kasus pada anak gitu ya, Dok ya. Menurut Dokter, pendapatnya gimana, Dok? Iya, memang sebenarnya kasus gagal ginjal pada anak itu kan mulai banyak dikenal di Indonesia itu ketika tahun 2022 ya. Pada saat itu, setelah itu memang banyak masyarakat yang lebih mengenal gagal ginjal pada anak. Mungkin sebelum kita masuk ke gagal ginjal pada anak, kita harus pahami dulu ya bahwa sebenarnya salah satu fungsi ginjal itu adalah dia merupakan salah satu organ vital selain jantung, otak, paru-paru gitu ya. Ginjal itu merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki fungsi dia pertama yang kita tahu ya memproduksi urin atau air kencing ya. Yang kedua dia merupakan organ untuk mengekskresi atau mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Kemudian dia juga mengatur tekanan darah dan mungkin salah satu lagi yang kita perlu tahu bahwa dia merupakan salah satu organ tempat pembentukan sel darah merah pada tubuh kita, terutama pada anak juga. Memang fungsi ginjal di tubuh ini kita sangat penting ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira definisi gagal ginjal itu sendiri itu apa, Dok? Iya, jadi gagal ginjal anak kita bisa mulai mungkin dari penyakit ginjal pada anak ya. Jadi penyakit ginjal pada anak itu adalah suatu kelainan struktur dan kelainan fungsi pada ginjal, bisa atau tanpa disertai dengan adanya penurunan fungsi ginjal itu sendiri. Ya, kemudian itu mengalami kerusakan secara struktur dan secara fungsi. Itu sebenarnya sudah kita bisa sebut sebagai penyakit ginjal. Kemudian kita bisa masuk ke dalam kemudian kita bisa melihat bahwa kelainan tersebut akan bisa dilihat atau nampak pada kelainan pada komposisi urin atau air seni kita, air seni anak, yang kemudian ada kelainan pada radiologi atau misal USG ginjal atau pencitraan ginjal yang lain ya, dan satu lagi adalah kelainan pada biopsi ginjal ya. Apabila ada kerusakan atau abnormalitas pada hal-hal tersebut di atas, maka kita bisa klasifikasikan atau kita bisa definisikan itu menjadi suatu kondisi penyakit ginjal yang apabila itu berlangsung terus-menerus maka itu akan menyebabkan suatu kondisi gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu sendiri kita bisa bagi gitu menjadi onset waktu terjadinya sakit gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut ya. Gagal ginjal akut itu adalah suatu penurunan fungsi ginjal yang mendadak gitu. Jadi tiba-tiba aja gitu. Tadinya dia normal-normal aja terus dia tiba-tiba turun tiba-tiba gitu. Gitu ya, Dok ya. Pokoknya mendadak itu dia kita sebut sebagai gagal ginjal akut, di mana itu onsetnya berkisar kurang dari 3 bulan. Jadi sakitnya ya kurang dari 3 bulan dan ada beberapa yang setelah itu membaik gitu kondisinya ya. Tetapi ada yang kita juga sebut sebagai gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah suatu kondisi di mana kondisi penurunan atau kerusakan struktur dan fungsi ginjal ini berlangsung lebih dari 3 bulan seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai gagal ginjal kronis. Dan penyakit ini mungkin lebih sering terdengar pada pasien dewasa, tetapi yang perlu ayah bunda semua ketahui bahwa ini juga bisa menyerang pasien anak. Oke, gitu. Tadi saya menggarisbawahi ya, Dok, dimulai dari tahun 2022 itu ya, Dok ya.
Itu kan mulai banyak kasus nih ya dok ya. Untuk angka kejadian di Indonesia ini tuh sendiri gimana dok? Apakah dari 2002 ini sampai tahun ini tuh meningkat atau cenderung menurun atau bagaimana dok? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya setelah kejadian gagal ginjal akut pada tahun 2002 kemarin, Kementerian Kesehatan memang melakukan beberapa penelitian ya dan mengeluarkan seperti PNPK atau pedoman tata laksana gagal ginjal di Indonesia, baik pada dewasa ataupun anak. Di situ memang disebutkan bahwa angka kejadian gagal ginjal terminal atau gagal ginjal kronis yang fase terminal itu pada dewasa itu angka kejadiannya sekitar di tahun 2018 itu sekitar 0,38% atau gampangannya ya dari 1.000 orang itu ada orang yang terkena gagal ginjal terminal sekitar 3,8 orang ya atau mungkin sekitar 4 orang ya. Penelitian pada anak memang belum banyak ya, jadi memang angkanya belum cukup banyak, tetapi di tahun 2017 itu sudah ada sekitar 220 anak yang mengalami gagal ginjal terminal dan itu harus melakukan cuci darah secara rutin ya. Kemudian ada juga sekitar 13 anak yang sudah melakukan transplantasi ginjal. Jadi di Indonesia ini sebenarnya selain tata laksana gagal ginjal tahap akhir, selain pilihannya adalah cuci darah, kita bisa melakukan transplantasi ginjal dan saat ini sudah ada sekitar 13 anak. Waktu 2017 kemarin sudah ada sekitar 13 anak yang melakukan transplantasi ginjal seperti itu. Begitu. Jadi ya cukup banyak ya. Cukup banyak ya dok ya untuk perhitungannya ya. Iya. Oke dok, di sini kan mungkin ayah bunda pengen lebih jelas nih. Sebenarnya penyebab dari gagal ginjal itu sendiri itu apa dok? Ya, jadi penyebab gagal ginjal kita bisa bagi menjadi adanya kelainan atau adanya penyebab pada gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Untuk gagal ginjal akut itu adalah sesuatu yang bersifat mendadak ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya ada suatu kondisi dehidrasi berat ya, misalnya seorang anak mengalami diare hingga mengalami dehidrasi berat dan tidak teratasi, itu juga bisa menyebabkan salah satu yang menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian ada perdarahan yang banyak ya, kemudian ada kondisi infeksi berat sehingga terjadi kondisi sepsis, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian ada juga kondisi misalnya gangguan aliran darah seperti misalnya pada penyakit jantung ya yang sampai dengan terjadinya gagal jantung dia aliran darah ke ginjalnya berkurang sehingga dia juga menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian selanjutnya penyebabnya juga bisa disebabkan karena peradangan ginjal itu sendiri. Jadi di ginjalnya itu sendiri mengalami peradangan sehingga fungsi dari ginjalnya jadi buruk lah atau menurun ya. Misalnya infeksi ya. Infeksi yang paling kita sering dengar yaitu glomerulonefritis itu atau mungkin biasa pada menyebutnya adanya peradangan ginjal. Selanjutnya ada sindrom nefrotik ya. Kemudian ada penyebab lain selain infeksi yaitu seperti autoimun ya, misal pada lupus ya. Kemudian ada juga efek samping dari obat-obatan yang tidak sesuai atau kita sebut sebagai nefrotoksik atau yang toksik untuk kerja ginjal, dan beberapa obat-obatan kemoterapi juga bisa menyebabkan hal tersebut apabila penggunaannya tidak sesuai. Itu di permasalahan di dalam ginjal itu sendiri. Nah, selanjutnya gagal ginjal akut juga bisa disebabkan adanya sumbatan di saluran kemih ya. Okay. Pertama misalnya ada uropati obstruktif ya, kemudian kedua ada batu ginjal yang besar sehingga dia ada penyumbatan di saluran berkemih ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena infeksi saluran kemih yang berulang, itu juga bisa menyebabkan kondisi gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut ini seharusnya kalau secara teori itu dia akan bisa membaik ya, kemudian fungsi ginjalnya menjadi normal. Okay. Tetapi ada beberapa kondisi memang yang bisa berlanjut menjadi gagal ginjal kronis ya.
Nah, kalau berdasarkan penelitian, sebenarnya gagal ginjal kronis itu adalah suatu kondisi penurunan fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Itu sebenarnya paling sering adalah sekitar 40% itu penyebabnya adalah kelainan kongenital atau kelainan bawaan ya. Gagal ginjal akut seharusnya ketika penyebab-penyebab tersebut itu diperbaiki, maka kondisi gagal ginjal akut ini akan mengalami perbaikan. Jadi fungsi ginjalnya akan kembali normal. Tetapi memang ada suatu kondisi yang nantinya dia bisa berlangsung terus-menerus sehingga menjadi suatu bentuk gagal ginjal kronis ya. Kalau berdasarkan penelitian, sebenarnya penyebab gagal ginjal kronis itu yang paling sering adalah disebabkan oleh kelainan kongenital. Sekitar ya 40% lah ya, jadi memang cukup besar ya. Nah, kelainan kongenital itu biasanya kelainan kongenital pada ginjal dan saluran kencing itu sendiri. Misalnya nefron atau bagian kecil dari ginjal itu tidak terbentuk sempurna, kemudian ada ginjal polikistik atau misalnya ginjalnya ternyata hanya terbentuk satu, hanya memiliki satu ginjal. Nah, hal-hal tersebut yang kita kategorikan sebagai kelainan kongenital pada ginjal dan traktus urinarius atau saluran berkemih. Nah, itu sebenarnya memiliki andil 40% menyebabkan gagal ginjal kronis. Selanjutnya, penyebab yang paling sering juga dari gagal ginjal kronis seperti dengan sama dengan di gagal ginjal akut itu adalah peradangan. Jadi peradangan di ginjal itu memang cukup menyumbang angka yang besar ya pada penyakit ginjal anak atau gagal ginjal pada anak. Yang seperti tadi saya sebutkan ada glomerulonefritis, ya ada nefritis lupus, kemudian ada nefritis HSP, ada hemolytic uremic syndrome dan lain-lain. Nah, yang paling sedikit itu memang adanya kelainan kelainan mutasi genetik gitu ya. Seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda penyebab antara gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis. Kalau akut tadi kita mungkin penyakit-penyakit yang menyertai sebelumnya, sedangkan kalau gagal ginjal kronis itu memang paling sering disebabkan adanya kelainan bawaan dari ginjal dan traktus urinarius itu sendiri. Oke, gitu ya, sangat jelas dan detail ya. Tapi saya penasaran ini dok, kan banyak nih yang bilang kalau misalkan kayak konsumsi gitu ya, kita konsumsi minum-minuman yang manis, minum-minuman yang bersoda, itu kan katanya bisa membuat bermasalah tuh di tubuh, terutama banyak sekali yang mengaitkan dengan gagal ginjal itu. Gimana dok? Iya, sebenarnya kembali lagi ya, segala sesuatu yang berlebihan itu kan kurang baik ya. Iya. Begitu juga dengan asupan minuman atau asupan nutrisi pada anak ya. Sebenarnya sebelum maraknya kejadian gagal ginjal ini, kita pun juga sebenarnya membatasi ya. Pertama asupan garam dan asupan gula pada anak. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita coba kaitkan, mungkin itu bisa kita kaitkan dengan terlalu banyaknya asupan manis dan asupan-asupan makanan dan minuman yang tidak dianjurkan, itu bisa menyebabkan adanya kerusakan pada ginjal. Sebenarnya kemungkinan yang mengalami hal tersebut itu memang sudah ada, mungkin bawaan ya, adanya kelainan kongenital yang tadi saya sampaikan, dan kemudian dipicu dengan konsumsi makanan dan minuman yang kurang baik tersebut sehingga mempercepat proses terjadinya kerusakan ginjal dan akhirnya berdampak pada gagal ginjal. Mungkin seperti itu. Mungkin satu lagi dok, ini kan ayah bunda juga mungkin penasaran ya, ingin tahu cara untuk melihat tanda-tandanya dan gejalanya tuh seperti apa ya dok? Sebenarnya kalau kita hanya menunggu tanda dan gejala muncul, memang penyakit ginjal atau gagal ginjal ini baru muncul ketika memang terjadi penurunan fungsi ginjal yang cukup banyak ya, kurang dari 30, dari angka normalnya itu 90. Tetapi sebenarnya kita sudah bisa mengenali gejala awal dari penyakit ginjal itu sendiri, yaitu dengan selalu memperhatikan produksi urin atau air kencing dari anak kita, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Misal frekuensi urin itu, frekuensi berkemih normalnya itu kan kalau pada anak sekitar 6-8 kali sehari pada anak kecil, kalau pada anak besar sekitar 4 sampai 6 kali sehari ya, atau setiap 6 jam. Kalau misal berkurang berarti
ayah bunda harus sudah mulai curiga gitu. Oke. Kenapa sih ini berkurang ya? Kemudian kita juga bisa lihat dari kualitas dari urinnya atau berkemihnya. Urin yang normal itu kan memang dia berwarna kuning, jernih ya, jernih kuning ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia ada urin yang berwarna keruh, kemudian ada busa, ada buih ya, atau dia berwarna merah atau kecoklatan atau kehitaman, nah itu juga harus menjadi perhatian khusus buat ayah bunda. Dan satu lagi biasanya kadang-kadang ada yang disertai dengan nyeri saat berkemih. Oke. Jadi ada waktu pipis anaknya kesakitan, nah itu juga harus segera dilakukan pemeriksaan. Itu kalau dari urinnya sih seperti itu. Oke, itu berarti kan secara umum bisa dilihat dari urinnya gitu ya, normal atau tidak seperti biasanya, kemudian ada nyeri. Mungkin ada nggak sih dok tanda-tanda yang khusus gitu ya untuk penyakit gagal ginjal pada anak ini terutamanya? Iya. Sebenarnya dia akan mengalami gejalanya muncul itu kalau misalnya penurunan fungsi ginjalnya udah rendah ya, biasanya di bawah 30 dari angka normalnya itu di 90. Gejala yang biasanya muncul itu yang pertama biasanya sih anak tampak lebih pucat ya dan lemes lah ya gitu ya. Kemudian dia adanya penurunan nafsu makan dan disertai dengan adanya mual muntah karena tadi ya salah satu fungsi ginjal itu kan mengeluarkan metabolisme sisa yang ada di dalam tubuh. Karena tidak bisa keluar dia menumpuk sehingga menyebabkan rasa mual yang hebat dan anak jadi makan minumnya terganggu. Terus kemudian bengkak Mas Aditya. Mungkin banyak pasien-pasien yang kita lihat ini bengkaknya ini karena apa sih? Karena penyakit ginjal, penyakit jantung atau apa ya. Salah satu tanda dari penyakit ginjal itu adalah bengkak ya. Tapi bengkak khasnya pada penyakit ginjal atau gagal ginjal itu adalah dia bengkak di kelopak mata, kemudian bengkak di perut dan bengkak di kaki atau di tungkai bawah. Nah, untuk mengeceknya sebenarnya ayah bunda bisa melakukan penekanan pada punggung kaki. Apabila bengkak tersebut ketika ditekan dia meninggalkan jejak atau tidak kembali, nah itu kita bisa asumsikan itu merupakan salah satunya adalah penyebab salah satu dari gejala gagal ginjal. Selain bengkak, lemes, pucat, ada juga apabila itu berlangsung lama maka akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Jadi anaknya lebih pendek dari anak-anak seusianya. Mungkin itu gejala umum yang mungkin harus diwaspadai ayah bunda gitu. Oke. Juga untuk anak itu berpengaruh kepada pertumbuhan ya dok ya, itu mungkin bedanya sama yang dewasa ya dok ya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya gagal, terutama ini terjadi pada gagal ginjal kronis ya. Kalau pada gagal ginjal akut ya, dia mendadak penurunan fungsi ginjal dan dia bisa kembali lagi fungsi ginjalnya ke fungsi normal, biasanya sih tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Tetapi ketika dia menjadi suatu gagal ginjal kronis, apalagi menjadi ke gagal ginjal terminal, dia memang akan mengganggu proses-proses pertumbuhan sehingga anaknya jadi lebih pendek dari anak-anak seusianya. Jadi memang pendek. Jadi anak-anak yang mengalami gagal ginjal kronis memang biasanya dia pendek seperti itu. Oke, sama satu lagi nih dok, yang sering saya dengar itu kadang nyeri ya dok ya di bagian punggung atau gimana itu dok penjelasannya dok? Kalau nyeri. Memang beberapa keluhan apabila misalnya dia mengalami suatu peradangan ginjal yang hebat, dia kadang-kadang bukan nyeri ya, tapi merasa tidak nyaman. Kalau nyeri itu mungkin lebih cenderung ke arah adanya curiga ke arah batu ginjal itu bisa. Kalau misal ada nyeri ya, batu ginjal itu juga merupakan salah satu penyebab gagal ginjal akut yang kita tadi sudah jelaskan di depan. Jadi adanya nyeri atau tidak nyaman rasa di punggung itu juga bisa menjadi salah satu gejala awal gitu. Oke, itu ya dok ya, berarti tanda-tanda dan gejala yang bisa diperhatikan oleh ayah bunda ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Mungkin ini dok, cara untuk mendeteksi dan mendiagnosa itu bagaimana dok? Ya, cara mendeteksi ya. Jadi cara mendeteksi yang paling kita anjurkan sebenarnya sih kita bisa lakukan ketika bayi itu masih di dalam kandungan ibu ya. Karena tadi yang kita tahu bersama bahwa paling besar penyumbang penyakit gagal ginjal kronis itu kan adanya kelainan kongenital, dan itu sebenarnya harusnya bisa dideteksi dengan USG prenatal atau ketika bayi berada di kandungan ibu itu bisa dilakukan pemeriksaan USG pada ibu hamil bisa untuk seawal itu ya dok ya? Iya, bisa seawal itu dengan melihat bentuk ginjalnya, ukuran ginjal bayi ya, kemudian dari
air ketuban ya. Jadi dari air ketuban itu kalau misalnya ada kelainan pada ginjal, dia biasanya mengalami air ketubannya sedikit gitu, atau kita bilang sebagai oligohidramnion gitu ya. Nah itu bisa sebagai deteksi awal. Kemudian setelah lahir bagaimana gitu ya. Nah itu memang kita harus segera melakukan pemeriksaan ketika memang ada ayah bunda merasa ada sesuatu yang abnormal pada air kencing anak ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Itu kalau memang ada kondisi seperti itu sebaiknya langsung diperiksakan. Kemudian bisa melakukan deteksi awal dengan pemeriksaan tekanan darah pada anak. Nah, tekanan darah pada anak ini masalahnya di Indonesia sendiri atau di tempat kita itu belum menjadi sesuatu pemeriksaan yang rutin untuk dikerjakan. Yang kita sering kerjakan kan pemeriksaan darah pada orang dewasa, ya kan? Nah kalau pada anak itu biasanya keterbatasan alat, biasanya tidak ada mansetnya. Manset untuk anak itu kan dia khusus ya, lebih kecil gitu. Lebih kecil. Sebenarnya pemeriksaan tekanan darah itu bisa dikerjakan mulai dari bayi, anak sampai dengan anak besar, dan itu mansetnya berbeda-beda. Ketika seorang anak ada keluhan, misal batuk pilek ya taruhlah, kemudian dia periksa. Nah itu sebenarnya juga harus kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, sehingga apabila ada kenaikan tekanan darah itu bisa menjadi salah satu deteksi awal adanya kelainan ginjal pada anak tersebut gitu ya. Cuma memang sekarang tuh belum rutin untuk dikerjakan gitu, beda dengan pasien dewasa. Itu pemeriksaan tekanan darah. Dan selanjutnya ya memang ketika memang menemukan gejala-gejala yang tadi kita sampaikan, segera lakukan pemeriksaan gitu ya ke dokter gitu, untuk kita bisa cek lebih lanjut untuk diagnosisnya gitu kira-kira Mas Adit. Oke, kalau dari segi diagnosa itu ada nggak dok pemeriksaan penunjang untuk pengecekan dari gagal ginjal itu sendiri? Iya, jadi untuk mendiagnosis, untuk lebih tepatnya kita bisa melakukan pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah itu nanti kita bisa memeriksa pertama fungsi ginjal, bisa kita lihat dari kadar ureum dan kreatininnya. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam suatu rumus ya, yang di situ bisa melihat laju filtrasi glomerulus atau fungsi ginjal itu sendiri. Nah, di situ bisa disimpulkan apakah fungsi ginjal itu normal, menurun atau bagaimana. Itu yang pertama, pemeriksaan darah. Yang kedua, kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi, yaitu yang paling tidak invasif. Kita bisa lakukan pemeriksaan USG perut atau USG abdomen atau USG ginjal. Jadi nanti ginjalnya dilihat nih ukurannya normal, mengecil atau membesar. Kemudian bagaimana pencitraan di dalam ginjal itu sendiri, dan fungsi-fungsi dari saluran kemih lain ya, seperti kandung kencing dan lain-lain. Itu bisa menggunakan USG. Oke, jadi begitu ya Sedulur Margono ya, cara mendeteksi dan cara untuk diagnosanya sendiri ya. Jadi kalau misalkan Sedulur Margono nih ada tanda-tanda atau ayah bunda anak-anaknya ada tanda-tanda yang disebutkan sama dokter Tiara, langsung aja datang ke fasilitas kesehatan ya. Dan langsung bisa nih datang ke Margono ya untuk konsultasi langsung dengan dokter Tiara. Oh iya. Oke dok, selanjutnya dok, kan ada nih ya cara-cara untuk mencegah mungkin ya dok ya, dan tata laksana dari gagal ginjal itu sendiri bagaimana dok kalau di Margono? Ya, jadi memang untuk pencegahan gagal ginjal kita biasanya bagi menjadi 3 ya Mas Adit. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Pencegahan primer yang pertama ya kita menjaga agar fungsi ginjal ini tidak menurun atau tidak rusak. Yang pertama tadi, kalau kita sudah membahas tentang etiologinya atau penyebabnya, ya kita mengatasi jangan sampai seorang anak itu mengalami suatu kondisi sakit berat sehingga dia mengalami dehidrasi dan tidak tertangani. Karena itu bisa menyebabkan salah satu penyumbang terjadinya gagal ginjal. Kemudian mencegah adanya perdarahan hebat atau ya menangani segala sesuatu yang memang kondisi sakit pada anak yang nantinya bisa berpengaruh terhadap fungsi dari ginjal itu sendiri. Itu kalau primer. Kalau sekunder itu apabila sudah terjadi suatu kondisi sakit atau penyakit ginjal, itu ditata laksana secara optimal ya. Maksudnya optimal di sini misalnya sudah terdiagnosis, taruhlah sudah terdiagnosis suatu glomerulonefritis ya, atau misalnya sudah terdiagnosis kayak sindrom nefrotik atau nefritik lupus, seperti itu ya, menjalani pengobatan dengan rutin ya, walaupun misalnya gejalanya sudah
berkurang atau bahkan sudah tidak bengkak dan lain-lain, tetapi pengobatan harus dijalani dengan rutin dan sehingga tidak memperburuk kondisi atau kerusakan ginjal tersebut yang nantinya bisa menyebabkan kondisi gagal ginjal. Itu kalau yang sekunder ya. Kalau tersier itu kita mencegah komplikasi lanjutan. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis gagal ginjal akut, tata laksana dengan optimal, dan kalau misalnya kok berlangsung atau menjadi suatu gagal ginjal kronis, ya kita mencegah komplikasi-komplikasi yang muncul ya, seperti komplikasi kardiovaskuler, komplikasi-komplikasi ke organ lain di dalam tubuh. Mungkin seperti itu Mas Adit. Oke, jadi mungkin harus ditekankan ya kepada ayah bunda ya, kejadian gagal ginjalnya pada anak ya dok ya. Jadi harus langsung ditangani ya dok kalau misalkan ada gejala-gejala yang sudah timbul. Jangan menyepelekan, mungkin kan banyak sekali anggapan kayak oh ini cuma misalkan dehidrasi kan karena diare aja gitu kan, mungkin lebih fokus ke diarenya. Ternyata itu bisa menyebar sampai ke gagal ginjal itu sendiri. Gitu bisa menjadi salah satu komplikasinya apabila diare nggak tertangani, itu bisa menjadi komplikasi dan bisa menjadi gagal ginjal akut gitu ya. Itu kan berarti kan tadi untuk pencegahannya ya dok ya. Kalau untuk tata laksana gagal ginjal itu sendiri gimana dok? Untuk penanganannya berarti ya dok ya? Penanganannya, iya. Untuk tata laksananya memang kita pertama mencari tahu etiologinya apa atau penyebabnya apa ya. Jadi gagal ginjal akut itu kan disebabkan karena prerenal, renal dan postrenal, atau kejadian yang menyebabkan kejadian sebelum darah itu masuk ke ginjal, adanya peradangan ginjal, atau ada sesuatu setelah aliran dari ginjal. Itu kita atasi dulu nih. Misalnya dia dehidrasi, ya udah kita berarti tata laksana dehidrasi. Ternyata dia sepsis, berarti dia infeksi berat, kita tata laksana infeksinya. Kemudian dia ada peradangan ginjal, ya sudah kita tata laksana peradangannya. Oh ternyata dia ada batu saluran kencing, ya udah kita tata laksana batu saluran kencingnya. Nah, dengan penata laksanaan hal-hal tersebut, harapannya fungsi ginjal itu kembali membaik tanpa kita lakukan apa-apa. Maksudnya tanpa kita lakukan terapi pengganti ginjal ya. Nah, apabila sudah kita lakukan tata laksana secara optimal, kok memang fungsi ginjalnya belum membaik, bahkan semakin memburuk ya, fungsi ginjalnya semakin memburuk, kadar elektrolit di dalam darah semakin buruk ya, dan kondisi klinis pasien juga semakin menurun, maka kita ada satu pilihan yang kita sebut sebagai terapi pengganti ginjal ya. Terapi pengganti ginjal mungkin yang sudah sering kita dengar yaitu cuci darah atau dialisis ya. Nah, dialisis itu ada beberapa jenis. Yang pertama hemodialisis ya, yang orangnya datang ke rumah sakit, kemudian nanti cuci darah, kemudian setelah itu bisa pulang. Atau ada yang kita sebut sebagai peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis itu jadi menggunakan cairan tertentu, kemudian nanti dimasukkan di dalam rongga perut gitu untuk dilakukan penyaringan atau filter dari darah itu sendiri, dan kemudian nanti dikeluarkan. Kira-kira seperti itulah. Dan itu sebenarnya bisa dikerjakan di rumah. Itu yang kita sebut sebagai peritoneal dialisis. Dan yang terakhir, kalau memang itu sudah gagal ginjalnya memang sudah mencapai tahap akhir, itu memang ada pilihannya untuk dilakukan transplantasi ginjal. Mungkin seperti itu ya. Ini kesimpulannya dok. Berarti sebenarnya untuk gagal ginjal itu bisa sembuh ya dok ya? Atau gimana dok? Ya, kalau misalnya itu jawabannya bisa aja. Biar kita punya harapan yang baik ya. Dok. Tapi kalau misalnya gagal ginjal itu gagal ginjal akut yang mendadak dan penyebabnya bisa kita ketahui dan bisa kita tata kelola dengan baik ya. Harapannya itu tidak memperburuk kondisi atau fungsi ginjalnya. Tapi apabila itu sudah berlangsung, sudah kita coba tata laksana, kemudian kondisi penyakit ginjalnya itu berlangsung lama, itu memang ya kita menjaga agar fungsi ginjalnya itu tidak semakin menurun seperti itu. Mungkin dengan pengobatan yang teratur, kemudian dengan dialisis itu sendiri dok? Iya, kalau memang sudah sampai ke gagal ginjal tahap akhir, kita mungkin lakukan dialisis secara rutin sehingga tidak semakin memburuk dan tidak menimbulkan komplikasi tadi ya. Salah satu pencegahan tersier kita kan tidak menimbulkan komplikasi. Yang ya udah yang sakit ginjalnya aja gitu. Maksudnya organ lain selain ginjal seperti jantung, paru-paru, otak itu tidak ikut-ikutan rusak gitulah kira-kira. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya dia gagal ginjal akut murni, tidak ada
kelainan bawaan, tidak ada peradangan yang berat dan lain-lain, kita tata kelola dengan baik, seharusnya sih dia bisa kembali menjadi normal fungsi ginjalnya, seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk Oke. informasinya. Sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini ya dok ya, mungkin ada nggak pesan-pesan atau untuk ayah bunda terutama ya yang mau disampaikan sama dokter? Terima kasih ya Mas Sama-sama, Aditya. Ya, jadi mungkin pesannya apabila ayah bunda menemukan adanya kelainan, abnormalitas atau urin dari anak ayah bunda yang abnormal disertai dengan gejala lain seperti ada mual muntah atau misalnya tidak nafsu makan disertai dengan bengkak, mungkin bisa segera dibawa ke rumah sakit terdekat atau bisa ke rumah sakit Margono. Kemudian selalu pantau pertumbuhan anak dari ayah bunda sekalian dan selalu pantau asupan makanan dan minuman dari ayah anak bunda sekalian sehingga tetap sehat. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih dokter Tiara. Ya. Dan semoga diskusi pada hari ini bermanfaat bagi sedulur Margono dan ayah bunda di rumah. Iya, terima kasih banyak Mas Adit ya. Sama-sama. Terima kasih sedulur Margono semua. Oke, untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, akhir kata saya Adit dan dokter Tiara kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.